Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Kita bicara tentang penghapus dosa. Ada pepatah al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi Qatadah menyatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Bani Adam itu bersalah semuanya. Sebaik-baik yang bersalah, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran dosa itu ada beberapa istilah. Yang pertama ismun, dosa. Perbuatan yang berdampak buruk. Mereka menanyakan tentang khomer dan maisir. Kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Wa ismuhuma akbaru min nafihima. Pada khomer dan judi itu dosa. Ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua, junahun. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum. Ya, tidak apa-apa, tidak berdosa masuk rumah yang tidak didiami kalau ada keperluan di dalamnya. Masuk ke rumah itu boleh. Yang ketiga, dzambun, dosa. Perbuatan melanggar hak asasi manusia. Walahum alayya dzambun fa akhafu ayyaqtulun. Aku punya dosa pada mereka, takut kalau mereka akan membunuhku. Yang keempat, khotoya. Wa kullu khitatun naghfir lakum khotoyakum. Bebaskan kami dari dosa, akan kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Sedangkan yang kelima, sayyi'at, kejahatan. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Tapi ada yang keenam, yaitu maksiat. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan sabila. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, sungguh dia telah sesat kesesatan yang nyata. Dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Intat tani buka ba'iromatun hauna anhu nukaffir angkum sayatikum. Kalau menjauhi dosa yang besar, yang dilarang, maka akan kami hapuskan dosa-dosamu. Ibnu Abbas mengatakan, al-kabiratu kullu dzambin khotamahullahu binarin au ghadabin au laknatin au azabin. Semua dosa yang diancam Allah dengan neraka, murka, laknat, dan azab itu termasuk dosa yang besar. Nah, kita harus bisa menghindari menjauhi dosa. Berusaha. Kenapa? Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Orang yang berdosa itu nanti akan di neraka selamanya. Az-Zukhruf 74. Dosa yang harus dihindari yang pertama adalah syirik. Semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni dosa yang lain kecuali syirik. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang boleh putus asa dari rahmat Allah hanya orang kafir. Juga tidak merasa aman dari ancaman Allah. Karena Allah selalu mengawasi kita. Yang keempat, durhaka pada orang tua. Dosa besar itu menurut Nabi asyirku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Dan tidak boleh membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka akan disiksa di neraka jahanam selamanya. Kita jangan sampai membunuh. Enggak boleh pula makan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Jangan makan riba karena diharamkan.
apalagi berzina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Mendekati aja enggak boleh, apalagi melakukan. Minum khamr enggak boleh. Karena minum khamr itu adalah perbuatan setan. Perbuatan keji yang dilakukan setan. Rijsun min amalis syaitan. Dan jangan makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naron. Bagaikan makan api di dalam perutnya. Wasayaslauna sa'ir. Dan nanti juga akan dimasukkan di dalam api yang menyala-nyala. Tidak boleh makan harta anak yatim. Dan tentu saja yang pokok ini jangan meninggalkan sholat. Masalah kakum fisakor. Kenapa kamu kok ada di neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak sholat. Al-Mudatsir 42-43. Juga Nabi menyatakan amal yang pertama dihisab nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain menjadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, amal yang lain nanti akan dinilai buruk. Nah, dosa kecil ini bisa saja menjadi besar. Satu, kalau dilakukan terus-menerus, nggak menyesal. Tidak ada dosa kecil. Jika terus dikerjakan, maka dia akan menjadi dosa besar. Tidak ada dosa besar. Kalau minta ampun, maka menjadi dosa kecil. Juga jangan membongkar aibnya sendiri. Berbuat aib di malam hari, di siang hari malah diceritakan pada orang lain. Secara terang-terangan. Padahal Allah sudah menutup. Tapi dia malah membuka aibnya sendiri. Jangan menganggap enteng terhadap dosa. Ingat, waktu kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kamu katakan, padahal kamu tidak mengetahui isinya, kamu menganggapnya ringan. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Padahal di sisi Allah yang seperti itu masuk dosa yang besar, perkara yang besar. Berhati-hati. Jangan mudah nge-share segala sesuatu yang kita sendiri sebenarnya tidak tahu persis isinya. An-Nur ayat 15. Dan orang mukmin itu kalau melihat dosanya bagaikan di bawah lereng gunung, takut seperti akan kejatuhan dosanya. Tapi orang fajir pendosa, dia melihat dosanya itu bagaikan alat yang menghinggap di hidungnya, ditepis hilang. Menganggap enteng. Tidak segera mohon ampun pada Allah. Padahal semestinya berbuat dosa itu segera mohon ampun Allah. Ingat Allah, mohon ampun kepada Allah. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah? Dia berhenti dari berbuat maksiat, berhenti dari berbuat dosa. Dan apalagi kalau tidak punya rasa malu. Dosa besar bisa menjadi kecil kalau dia selalu mohon ampun kepada Allah, takut, malu. Tapi dosa yang kecil bisa menjadi besar karena dia tidak punya rasa malu, malah bangga. Wah, berbuat dosa kok malah bangga, dipamer-pamer ke sana kemari. Justru yang seperti ini bisa meningkat menjadi paling tinggi di antara dosa-dosa besar. Semua karena terbetik di dalam hati. Kata Ibnul Qayyim. Dan ada yang merasa aman dari dosa karena mempunyai banyak amal. Dia merasa amalnya sudah banyak, padahal belum tentu amalnya itu diterima. Atau merasa aman, wah dosaku hanya sedikit, kecil. Padahal belum tentu dosanya yang kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal dan dosa itu adalah perkara gaib. Kita tidak tahu nanti dicatat di sijin catatan dosa atau dicatat di illiyin catatan amal soleh. Kita harus berhati-hati terhadap amal kita, terhadap dosa kita.
Nah, penghapus dosa di bulan Ramadan itu ada sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, puasa Ramadan, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair. Kalau menjauhi dosa-dosa besar. Juga puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman mengharap ridho Allah, pahala Allah, maka akan diampuni. Dosa-dosanya yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa akan menghapuskan dosa kalau dilakukan dengan iman dan mengharap ridho Allah. Juga qiyam Ramadan, tarawih, mangqama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang tarawih dengan ikhlas, maka diampuni dosanya yang lalu. Juga sholat malam pada Lailatul Qadar, mangqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pada malam Lailatul Qadar. Juga dilengkapi dengan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu tuhrotan lis-shaimi, menjadi penyuci bagi orang yang puasa, minal lagwi warrafathi, dari perkataan yang sia-sia maupun yang keji, dan menjadi makanan bagi orang miskin. Penghapus dosa di luar Ramadan, yang pertamanya menyesal, bertaubat, nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dari lubuk hati yang paling dalam, dan melakukan kepada sesama, bersedekah, mungkin menghapuskan hutang yang ada padanya, memberi makan kepada makhluk Allah. Jadi tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Apalagi itu masih saudara dekatnya. Perlu untuk dibantu agar dosa-dosa kita ini bisa diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat taubat. Malam hari sesudah Isya, sholat taubat 2 rakaat atau sampai 6 rakaat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Perbanyak zikir, istighfar, baik sunyi, sepi, sendiri maupun di hadapan orang banyak, ketika berdiri, ketika duduk maupun ketika berbaring. Silahkan berzikir, mohon ampun pada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Zakarullah fastaghfaru. Ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia berhenti, tidak mengulangi perbuatan dosanya itu lagi. Berhenti, stop. Dan mohon ampun pada Allah ataupun kepada orang yang pernah disalahi. Jangan ragu-ragu, minta maaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera mohon ampun, segera minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surganya seluas langit dan bumi disediakan bagi mereka yang bertakwa. Dan jangan lupa membaca Al-Quran. Membaca, bertadarus, memahami isinya, mempelajari, mengamalkan dalam kehidupan sehari. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran nanti akan jadi syafaat bagi pembacanya. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.